bagi kita semua. Shalom. Baik, shalom. Baik, kita sama bersyukur buat setiap anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, kerinduan kita untuk memuji dan menaikkan nama Tuhan. Dan pada saat ini kita akan membawakan liturgi dari gereja GKPO, Gereja Kristen Protestan Okumene. Sejarah singkat GKPO yang dimana berdiri pada tanggal 23 Juni 1957. Persekutuan jemaat awal di GKPO kebaktian minggu pertama terlaksana pada tahun 1953, bertempat di sebuah ruangan untuk gudang beras dan dapur umum di Kompleks Kadron atau yang dikenal dengan Kompleks Selatan. Kebaktian tersebut dipimpin oleh Pendeta Zakarias Leirsia, pendeta Angkatan Darat yang ditugaskan pada pembinaan rohani Protestan Auri Angkatan Udara Republik Indonesia, yang kemudian menjadi pendeta Auri pertama. Inilah cikal bakal terbentuknya Gereja Kristen Protestan Okumene, di mana bulan Juni 1957 kegiatan peribadatan sudah mulai teratur dan sudah diselenggarakan pula pelajaran katekisasi. Organisasi kemajelisan yang sudah tertata saat itu bernama Badan Pembantu Pemeliharaan dan Perawatan Rohani Protestan, yang dibentuk berdasarkan juga perawatan rohani Protestan dari Pusro Mabesau untuk melaksanakan pembinaan jemaat dan berfungsi sebagai penghubung dengan jawatan rohani Protestan di Pangkalan. Dari kenyataan tersebut, di kemudian hari majelis gereja menentukan dan memilih salah satu hari Minggu di bulan Juni 1957, yaitu 23 Juni 1957 sebagai hari lahirnya Persekutuan Jemaat Kristen Okumene Halim Perdana Kusuma secara organisasi dan berada di bawah naungan PGI wilayah Jakarta serta POG dan Lanut Halim Perdana Kusuma. Demikian sejarah singkat dari GKPO. Kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya saya undang untuk Bapak-Bapak Ibu mengambil sikap dan berlutut di hadapan Tuhan. Salam dalam damai sejahtera. Ibadah akan kita mulai. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyanyikan NKB 3 ayat 1 dan ayat yang ketiga, terpujilah Allah. Putranya kudus mengangkat
Sang Kristus di surga celah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Nas pembimbing kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur 147 ayat yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 381 ayat yang ke-1 yang Maha Kasih. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Kami selalu merasa lebih benar dan lebih hebat dibandingkan orang lain. Iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam hati kami justru malah melukai hati orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu, kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan, yang kami alaskan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 467 ayat yang ke-1, Tuhanku bila hati kawanku. Jadi
sekalian yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa-dosa kita kepadanya, firman Tuhan sebagai berita anugerah di dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 8-10, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kita bernyanyi dari PKJ 205 ayat 1, alangkah indahnya kasih setiamu. Jemaat dimohon berdiri. Petunjuk hidup baru bagi kita sekalian di dalam Ibrani 10 ayat 16-18. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Kita bernyanyi dari PKJ 200 ayat yang ke-1, Budi Uban.